Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, Chainlink ya atau Link ya, kemudian sama si RV ya. Jadi tiga itu yang untuk update kali ini. Jadi langsung aja teman-temannya ke inti videonya ya. Kita bisa lihat ya di sini sudah hijau royo ya, teman-teman, mantap nih ya. Jadi yang udah profit ya syukurilah teman-teman ya. Jadi kita bahas untuk ke Bitcoinnya dulu. Dia memang sudah breakout ya teman-teman ya, breakout, cuman dia bikin base-nya pun nggak kuat nih teman-teman ya. Pertama dia bikin base di kisaran ini pun nih, di sini teman-teman ya. Di sini ya, di atas ascending channel-nya nggak kuat nih ya. Akhirnya dia retest ya, pullback ke support 60.000 ya, sampai ke bawah-bawah sini ke kisaran 59.500 dolar lah ya. Kemudian di sini mengalami rebound ya teman-teman yang cukup kencang. Dia udah ngebreak area 62.000 dan juga MA50 nya time frame 4 jam nih. Garis warna orange ini dia udah break ya teman-teman. Kemudian terpentok di kisaran 63.700 dolar lah, kisaran-kisaran itu. Jadi untuk resisten yang cukup kuat ya teman-teman, ingat ya teman-teman, ini yang cukup kuat ya, terdekat ya teman-teman di dua garis warna biru ini. Di sini teman-teman, di sini nih ya, ini saya tandain ya teman-teman ya. Untuk kisaran 63.700 sampai 64.000 dolar teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat juga itu adalah area terakhir ya yang tereject nih. Ini kereject nih teman-teman. Nah, kemudian ini kereject kembali untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi bisa confirm kalau misalkan area ini ya, zona ini ya adalah area resisten yang cukup kuat untuk jangka pendeknya dari si Bitcoin. Nah, kemudian dia retest pun ya udah beberapa kali berhasil retest di atas MA50-nya. Kemudian sekarang pun tidak berhasil ya teman-teman, tidak berhasil bertahan di atas MA50-nya. Ya, terdekat ke kisaran berapa dia ya? Retest ke kisaran 62.000 dolar kembali. Kalau nggak kuat lagi kemana teman-teman ya? Ke sini dulu nih. Ya, yang tadinya menjadi resisten ascending channel ya, next menjadi support ya. Kisaran berapa? 61.200-an dolar lah, kisaran-kisaran itu teman-teman ya, di area sini. Oke, kalau dia nggak kuat lagi ya, next lagi targetnya ke bawah sini teman-teman, lanjutin. Itu kisaran 60.000 dolar gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dia struggling seperti ini nih, contohnya kayak gini ya teman-teman, dia udah up, kemudian dia struggling begini ya, kemudian begini. Ya bisa juga teman-teman. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi yang udah profit sekarang ya mungkin udah melakukan take profit atau mengurangi muatan, cicil TP dan lain sebagainya lah teman-teman ya. Jadi dinikmati profit kalian. Ya biar nggak cuma numpang lewat, karena kalau kita ingat juga nanti di November itu tapering akan dilakukan ya, kita bisa dapat harga lebih murah atau diskon lagi khususnya untuk altcoin gitu ya teman-teman ya. Oke. Next lagi itu ya teman-teman untuk jangka pendeknya dari si Bitcoin ini sendiri ya. Namun kalau misalkan pun ya teman-teman dia cuman terkoreksi sedalam-dalamnya cuman sampai sini ya, dia bakalan retest kembali ke zona ini. Tuh teman-teman, bisa aja ya. Jadi dia masih struggling di antara support 62.000 dolar sama di support yang sebelumnya menjadi resisten dari ascending channel ini. Ya bisa dia struggling dulu baru mengalami penguatan, dan untuk meretest area atau zona resisten terkuat terdekat itu ke kisaran 63.700 dolar sampai kisaran 64.000 dolar teman-teman. Nah, jadi itu ya. Jadi memang lebih baik kita posisi sekarang menahan diri dulu. Yang udah ambil posisi di sini mungkin sudah di TP-TP lah ya teman-teman, kurang lebih pas dia berada di atas MA50-nya. Oke, next lagi saya bahas untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Ini adalah coret-coretan kemarin ya teman-teman. Ada di video kemarin kalian bisa lihat coret-coretannya ya. Jadi kemungkinan sekali dia ketika cuman sudah mantul ya di area sini, dia retest kembali baru kepentok lagi, down lagi. Ya, arah penurunannya untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin itu ke kisaran 43,99 atau 44 lah ya, di garis warna biru ini. Ya, teman-teman ya. Di area situlah untuk si Bitcoin dominance ini istilahnya meretest lagi supportnya ya teman-teman. Jadi itu cukup baik untuk altcoin ya teman-teman ya. Makanya kita lihat nih altcoin berterbangan nih teman-teman, lumayan lah ya. Ada yang naik 5%, 6%, 10%, 11%, 12% ya. Ada juga yang 15%-an ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini lah lumayan bagus lah. Makanya bisa market kita lihat mostly ya teman-teman, kebanyakan hijau royo gitu ya untuk altcoinnya. Ya, jadi itu yang kita harapkan, terus dia mengalami penurunan dulu ya. Oke, next kita bahas langsung ke market index ya teman-teman. Ini versi rupiahnya. Dia memang sama polanya, udah nge-breakout teman-teman ya. Dan ini dia berusaha bertahan di atas EMA 21 dan 34 time frame 4 jam nih teman-teman ya. Kalau dia nggak kuat bertahan ya teman-teman, dia OTW kemana? Ya terburuknya ke balik lagi ke 845 jutaan, sekitar itu teman-teman, 845 sampai 850 jutaan. Tapi ya kalau dia mampu bertahan di sini teman-teman, ini mungkin saya gedein warna merah ya teman-teman biar lebih jelas. Dia mampu bertahan di sini teman-teman ya.
Ini kan jalan nih ya, indikatornya kan jalan ya, jalan seperti ini. Dia cuman memantul gini, mungkin pullback dikit melanjutkan kenaikan lagi ke ATH sebelumnya, bisa gak? Bisa aja teman-teman ya. Cuman memang di posisi sekarang lebih menahan diri dulu ya, wait and see, lihat dulu nih bagaimana gitu kan. Yang mungkin yang masih ada muatan di sini mungkin masih dipegang gitu ya beberapa persennya. Cuman kalau book open posisi di sekarang ya lebih riskan lah menurut saya. Cuman kalian bisa dior dan analisa kembali lah kalau misalkan kalian memang mau open posisi di sekarang nggak ya teman-teman ya. Keputusan di tangan kalian ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk arah dari si Bitcoin ya, dimana support terdekat dan resisten terdekat dan beberapa skenario-nya untuk jangka pendek ya. Kalau misalkan kita lihat juga dia kepentok di area sini nih. Itu kisaran 894 895 jutaan dia kepentok di area situ. Ya kita bisa lihat di sini terakhir mengalami rejection. Asumsikan kalau misalkan di area ini adalah area yang cukup kuat, resisten cukup kuat untuk si Bitcoin. Kisaran 894 sampai 902 jutaan lah kisaran-kisaran ini tuh teman-teman ya. Kalau misalkan saya tandain juga pakai rectangle ya, jadi area inilah area ungu ini. Itu teman-teman ya. Oke, untuk si Bitcoin jadi ini adalah resist yang penting satu ya teman-teman, yang cukup kuat satu. Lalu resisten next lagi ya pasti di ATH sebelumnya. Di sini kisaran-kisaran 930 jutaan sekian lah gitu teman-teman ya. Dan untuk key support ya teman-teman ya, di sini ya. Di sini teman-teman ya, kisaran 845 jutaan sekian ya teman-teman ya. Jadi tetap aja kita melihat kalau misalkan supportnya yang paling penting di kisaran berapa untuk jangka pendek ya. Menurut saya masih di kisaran sini teman-teman. Ya masih di kisaran 845 jutaan sekitar sini. Ya ini masih menjadi key supportnya untuk si Bitcoin jangka pendeknya teman-teman. Kalau misalkan kita lebih tinggal lagi ke kisaran berapa di sini ya pasti ya di indikator ini teman-teman. Ya di EMA 21 dan 34 time frame 4 jam. Ya. Oke teman-teman ya, kemudian kita bahas untuk link ya, chain link teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk chain link ya teman-teman. Kita bisa lihat ini membentuk seperti pattern triangle pattern ya teman-teman ya. Oke, dia sudah beberapa kali kena reject di sini ya teman-teman. Di sini 1 ya, kemudian di sini 2 ya, kemudian di sini 3 ya. Udah 3 kali ke reject dan akhirnya keempat kalinya dia berhasil breakout teman-teman ya. Mantap nih, breakoutnya juga lumayan kuat lah menurut saya nih ya, lumayan kuat breakoutnya. Dia masih terjaga walaupun dia sempat pullback lagi, polanya bagus gitu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, alurnya dia memang udah retest beberapa kali di bagian support bawahnya, gak tau garis warna biru ini ya teman-teman, kena touch beberapa kali di sini 1, 2, ini 3, 4 ya. Kemudian di sini 5, kemudian di sini 6 ya, beberapa udah sering banget nih. Ya berarti kita bisa ya kalau menurut saya cukup yakin lah kalau misalkan si link ini masih cukup kuat untuk melanjutkan penguatan, karena beberapa kali kesentuh dia langsung gitu teman-teman ya, dari support ini, support trendline dari si triangle ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian dia sudah breakout ya, jadi kondisinya dia sudah breakout terus retest lagi ya, penguatan dia retest lagi di EMA 21 nya ya, dan sempat pullback hampir mengenai EMA 34, kemudian dia mengalami penguatan kembali. Nah sekarang koreksi kembali. Jadi untuk koreksinya menurut saya ya wajar sekali kalau dia retest untuk EMA 21 dan 34 ya. Kalau misalkan posisinya masih terjaga seperti ini ya, perlahan dia masih kita lihat dia confirm yang namanya uptrend ya teman-teman. Dia membentuk yang namanya higher low. Jadi mungkin dia ke koreksi ke kisaran berapa nih ya, kisaran-kisaran 430 ribuan ya, ke sekitar itulah teman-teman ya. Nah untuk melanjutkan kenaikan ya, itu yang kita harapkan. Tapi kalau misalkan dia udah retest nih cuman mantul dikit kemudian short, bisa gak? Ya bisa aja. Kenapa kayak gitu? Kalau misalkan ini saya hapus ya biar lebih jelas lagi teman-teman ya. Nah ini membentuk seperti yang namanya double top. Ketika dia mengalami penguatan terus dia koreksi ya, ya harapan kita kan membentuk higher low gitu kan teman-teman ya. Kemudian dia up lagi nih, kepentok resisten yang di sini ya, dia melanjutkan penurunan kembali ke arah sini targetnya ya, kisaran-kisaran ya resisten yang sebelumnya ya, sebelumnya jadi resisten yang menjadi new support gitu kan teman-teman ya, ke kisaran berapa 400 ribuan lah ya. Jadi itu yang harus diwaspadai ya teman-teman. Kalau misalkan dia udah ngetes ke 432 ribuan sekian itu ya teman-teman, kemudian mengalami penguatan lagi kisaran 460 ribu, dan di area itu ya menurut saya tinggi itu kalau misalkan skenario-nya seperti ini loh teman-teman ya. Kalau skenario-nya seperti ini, dia koreksi dulu ya untuk membentuk yang namanya higher low ya teman-teman ya, lower high ya teman-teman. Dia membentuk lower high kemudian up ya. Ini sebenarnya waktu dia membentuk seperti ini ya, ya ini riskan juga di area sini nih, karena potensi membentuk yang namanya double top. Cuman memang dia udah ke break nih, set
Gitu teman-teman ya. Jadi ini ketika dia up lagi nanti potensi lagi membentuk yang namanya double top, harus berhati-hati. Ya mungkin biasanya kalau orang udah lihat wah ini kecenderungannya double top nih, mungkin sudah mengurangi muatannya sekian persen lah gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian punya analisa berbeda, kalian nggak jual atau apa dan sebagainya, ya nggak apa-apa gitu ya. Terserah kalian juga ya, tergantung juga analisa, balik lagi ke analisa masing-masing ya teman-teman ya. Jadi itu areanya yang harus diperhatikan. Dan untuk kenaikan ceiling ini sendiri, kalau versi dolarnya kan 3 ke 35 dolaran ya teman-teman ya. Kalau versi rupiahnya ini, kalau kita ukur teman-teman ya, targetnya itu ke kisaran berapa sih bro gitu kan, biasa orang nanya gitu kan. Kalau dia breakout ya ke sini teman-teman ya, ke kisaran 490 ribuan di sini. Pas banget di sini teman-teman ya. Pas banget di sini ada yang namanya swing high-nya dia. Sempat ke reject juga di area sini nih. Tuh ya. Kalau misalkan kalian perhatikan dengan seksama, ini ke reject nih teman-teman ya. Kemudian di sini juga. Ini menurut saya cukup penting kalau misalkan pun dia masih lanjut mengalami penguatan nih. Ya contohnya dia nggak bikin double top lah teman-teman ya. Dia malah balik mengalami penguatan, ya itu harus berhati-hati nih teman-teman di targetnya itu. Ya biasanya orang cenderung melakukan TP gitu ya. Mungkin bisa di TP semua ya, atau mungkin 80%-nya. Ya teman-teman ya. Jadi itu untuk si channeling ini sendiri ya. Jadi kalau misalkan dia pullback pun udah ke kisarannya sudah saya infokan, dan support lebih bawahnya lagi sudah saya infokan di kisaran harganya. Oke guys, jadi banyak juga yang nanyain gua nih, coba kalau menurut saya gimana si CRV ini sendiri. Oke, dia udah naik kencang seperti ini ya teman-teman, rally ya, didukung dengan volume ya teman-teman. Nih, didukung dengan volume yang mantap juga gitu ya. Nih kita lihat dari time frame 4 jamnya aja untuk si CRV ini sendiri ya. Nah sekarang ini kan pertanyaannya, kalau mau open posisi di mana ya kira-kira beberapa supportnya, dan kalau misalkan dia lanjut rally pun targetnya ke kisaran berapa. Oke teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat pun ya di sini ya, di sini adalah high terakhirnya dia nih, dimana di posisi sekarang lagi disentuh oleh si CRV ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita tarik ya teman-teman pakai Fibonacci retracement, tarik ya dari swing high ke swing low-nya ya. Di sini ya, next target ke kisaran berapa di sini? Ya di retracement 1,6 ya, atau sekitaran 103.000 ya di area sini teman-teman. 103.000. Next lagi di retracement 2,6 itu atau sekitaran berapa nih? 157.000. Nah teman-teman ya, jadi ini beberapa next target untuk si CRV ya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci retracement ya, untuk target-target kenaikannya ya. Jadi kalau misalkan pun nih dia retest ya, dia udah mencoba nih untuk ngelewatin ya, dan dia nggak kuat, dia retest kemana ya, di retracement 0,786 atau di sekitaran 60.000 lah, 59.000 sampai 60.000 rupiah. Kalau misalkan kita lihat juga nih di area ini, dia juga membuat seperti base ya teman-teman di sini, atau konsolidasi sementara lah ya. Kita tandain aja, jangan pakai beras, pakai ini aja. Nah di sini teman-teman ya, tuh ya, dia sempat konsolidasi atau membuat base sejenak, dan bawahnya lagi di sini ya kisaran 51.000 sekian lah teman-teman, atau di retracement 0,618 ya. Jadi ini adalah dua area support terdekat untuk si CRV ya. Jadi itu teman-teman ya. Kalau misalkan pun kita beracuan dengan EMA 21 dan 34, dan ini kan terus berjalan kan teman-teman, kemungkinan nanti dia bakalan bertemu seperti ini nih. Ini kan ini ikutin nih teman-teman, ikutin jalannya gini kan, ini ngikutin jalannya. Kemungkinan nanti dia waktu konsolidasi mungkin sekali bertemu di area sini, retracement 0,7 ya teman-teman, kalau nggak salah ya, retracement 0,78 ya, di kisaran 60.000 atau 59.000 ke kisaran-kisaran itu teman-teman ya. Jadi itu, dan next lagi bawah targetnya itu di sini 51 ribuan teman-teman untuk si CRV ya, 50.000 sampai 51.000 ya. Jadi ini adalah dua target untuk si CRV pullback gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan pun dia pullback kemudian melanjutkan kenaikan ya bisa ya, target pullbacknya di antara dua area ini gitu ya. Jadi yang mungkin sekarang udah kebelet mau masuk CRV, kalau saran saya sih tunggu dia retest support dulu lah gitu teman-teman ya, ketimbang kalian beli waktu rally seperti ini gitu ya. Jadi itu sekilas untuk CRV ya teman-teman. Jadi beberapa support dan targetnya sudah saya infokan. CRV juga lumayan tergolong koin yang oke ya menurut saya teman-teman. Semoga bisa membantu kalian buat yang bingung ya. Jangan FOMO sekali lagi, lebih baik nunggu waktu dari tes. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.